Jumpa lagi Jaga TV. Di seri edukasi kali ini kita akan bahas soal teknologi eSIM. Akhir-akhir ini banyak banget nih yang bahas soal eSIM di sosial media. Dan banyak juga dari kalian yang belum paham apa sih itu eSIM. Pertanyaan paling umum yang kami temui adalah, bedanya apa sih sama SIM biasa? Untungnya apa kita pakai eSIM? Dan banyak juga dari kalian yang nanya, smartphone yang saya pakai tuh udah bisa eSIM atau belum sih? Nah, biar makin jelas, ayo kita belajar bareng. Oke, teknologi eSIM merupakan alternatif dari kartu SIM fisik yang konvensional. eSIM sendiri adalah singkatan dari Embedded SIM, atau lebih lengkapnya Embedded Subscriber Identity Module. Normalnya, kita butuh masukkan kartu SIM kita di smartphone seperti ini. Tapi dengan eSIM, ibaratnya tuh kartu SIM-nya itu tertanam di smartphone, dan bisa diisi oleh provider seluler mana aja, nggak terkunci khusus untuk satu operator aja. Banyak dari kalian yang belum paham dan agak asing dengan eSIM, dan itu wajar ya. Alasan pertama itu karena operator eSIM di Indonesia baru mulai gencar itu tahun 2019. Kemudian, smartphone yang mendukung eSIM itu masih sangat sedikit memang. Dan biasanya baru kita temukan di smartphone yang harganya udah belasan juta. Lalu apa untungnya sih kita pakai eSIM? Dan apa bedanya dengan yang SIM biasa? Oke, kita bahas. Pertama, kartu fisik itu masih menggunakan kartu berbentuk chip dan harus memasukkannya ke slot SIM tray di smartphone. Kalau eSIM berbentuk digital, jadi lebih mudah dan praktis dari urusan pendaftaran hingga pemakaian. Lalu kontak pada eSIM akan tersimpan ke dalam sistem cloud yang disediakan oleh provider. Jadi data kontak kita tetap bisa kita akses dimanapun dan kapanpun, selama kita menggunakan nomor yang sama tentunya. Kemudian, SIM card biasa juga bisa menyimpan data kontak kita secara lokal. Tapi amit-amit jika kartu SIM hilang, data pada SIM kita juga nggak bisa kembali. Nah, di sini keunggulannya eSIM nih. Misalnya, amit-amit smartphone kita hilang. eSIM itu nggak bisa dicopot dari smartphone-nya. Kalau SIM yang biasa kan tinggal lepas tray-nya aja, langsung lepas deh koneksi SIM-nya dari smartphone-nya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita masih punya waktu untuk mematikan kartu kita sebelum disalahgunakan, dan juga bisa membantu kita dalam melacak keberadaan perangkat tersebut. Lalu masih ada juga smartphone yang menggunakan single SIM pada slot kartu fisiknya. Dan untuk menggunakan dual SIM pada satu smartphone itu, biasanya harus pakai eSIM. Contohnya paling gampangnya iPhone lah. Jadi kalau kita pakai iPhone, SIM keduanya tuh enaknya pakai eSIM memang. Kemudian aktivasi eSIM juga lebih praktis karena tidak perlu membeli kartu fisik. Untuk tim kami yang sering traveling ke luar negeri, ini juga akan memudahkan karena banyak negara yang sudah support eSIM juga. Kita nggak perlu beli kartu fisik, tinggal daftar online aja, jadi kita langsung bisa pakai kartu lokal negara tersebut. Mau tahu semudah apa? Nih kita contohkan menggunakan provider lokal Indonesia, yaitu XL. XL sudah ada layanan eSIM juga loh sejak tahun lalu. Nah, untuk cara belinya, kita bisa via website, kunjungi aja store.xl.co.id. Kemudian, pilih menu pesan di sini, lalu pilih paket sesuai dengan harga dan kebutuhan, lalu kalau sudah, klik lanjutkan. Kemudian pilih nomor sesuai selera kita, kemudian kita lanjutkan dengan isi data diri kita. Pastikan tidak ada yang salah, terutama di bagian email. Lalu konfirmasi pesanan, lalu klik lanjutkan lagi. Pilih metode pembayaran, dan kita tinggal selesaikan pembayaran sebelum waktunya habis. Kalau sudah, kita sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu aktivasi eSIM. Nah, caranya gimana? Pertama, setelah bayar, kita akan mendapatkan email scan QR untuk aktivasi eSIM. Kemudian pada device kita, buka pengaturan, lalu opsi seluler, lalu pilih tambah eSIM. Nah, kalau kalian pakai iPhone dan keluar tulisan SIM Anda tidak didukung, itu nggak masalah ya. Klik aja di bagian pilihan lainnya. Nanti akan muncul pilihan gunakan kode QR. Nah, selanjutnya scan QR pakai smartphone kita. Kalau sudah selesai, artinya eSIM kita sudah siap digunakan. Nah, mungkin sebagian dari kalian akan ada yang bingung ya. Bang, ini ada pengaturan lagi itu buat apa ya? Ini tuh kalau kita pakai dual SIM, ini cuma pengaturan mana SIM yang mau dipakai untuk seluler dan mau dikasih label namanya apa. Gampang ini mah, nggak perlu takut salah kok, bisa diatur lagi belakangan. Terus mungkin dari kalian ada yang ngalamin, Bang, eSIM saya sudah terdaftar tapi kok belum bisa internetan. Sabar dulu, itu mungkin kalian belum mendaftarkan KTP dan KK. Tinggal SMS ke 444, cantumkan nomor KTP dan nomor KK, beres deh. Perlu diingat ya, di Indonesia ada aturan satu KTP itu maksimal 3 nomor per operator. Dan pertanyaannya, kenapa harus XL? Jaringannya cukup baik dan stabil, terutama untuk kami yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Kalau dari pengalaman kami sih jarang nemu masalah sinyal ketika pakai XL ya. Lalu kecepatan internetnya yang lumayan bagus. Ini kami contohkan speed test di daerah Depok nih. Bisa dapat segini, lumayan lah ya. Dan kelebihan lainnya juga, XL ini paket internetnya cukup bervariatif. Nah, untuk smartphone-nya sendiri, smartphone apa aja sih yang sudah mendukung eSIM? Teknologi eSIM ini tentunya ada syaratnya ya teman-teman. Pertama, itu operator selulernya harus punya layanan eSIM-nya, dan smartphone-nya juga harus bisa eSIM juga. Kalau salah satunya nggak jalan, maka kita tidak bisa menggunakan teknologinya. Oke, karena eSIM masih tergolong agak baru, jadi belum semua smartphone itu mendukung ya. Kami sudah buatkan list smartphone apa saja sudah support eSIM, jadi langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai tentunya harus ada disclaimer dulu nih. Yang pertama, smartphone yang kami sebutkan ini adalah yang versi resmi Indonesia. Lalu, spesifikasi produk yang resmi Indonesia dan luar negeri itu bisa berbeda. Kemudian, ada yang versi luar support eSIM,
dan versi Indonesia enggak, itu bisa begitu. Jadi sebelum protes, Bang, saya cek di website itu, HP ini support eSIM kok nggak masuk ke list ini? Nah, tolong disimak disclaimer tadi ya. Sebetulnya, dari website XL sendiri, kita bisa melihat list smartphone apa saja yang sudah support eSIM. Kita bisa kunjungi www.xl.co.id/eSIM. Untuk list smartphone-nya, kita kategorikan berdasarkan brand ya. Yang pertama, ada Samsung. Dari Samsung Galaxy Note 20, itu sudah bisa eSIM. Lalu Samsung Galaxy S20 series, itu bisa. S21 series itu bisa. Sampai yang terbaru pun, itu udah support eSIM semua. Lalu Galaxy Z Fold, itu sejak generasi awal, itu sudah support eSIM. Sampai Z Fold 6 tentunya support eSIM juga. Nah, untuk Samsung, saat ini memang baru bisa kita temukan di smartphone kelas flagship aja. Untuk yang kelas menengah seperti A series itu belum bisa. Di beberapa negara lain, memang ada Samsung A series yang support eSIM. Contohnya, seperti Samsung Galaxy A54 di UK. Itu bisa eSIM, tapi untuk Indonesia itu belum. Ada juga Tab S9 yang sudah support eSIM, tapi untuk versi Indonesia itu baru bisa single SIM fisik aja. Lagi-lagi harus diingat, spesifikasi produk bisa berbeda tergantung negaranya. Nah, kita pindah ke brand berikutnya, ada Apple. Dimulai dari iPhone XS keluaran tahun 2018 dan produk iPhone setelahnya itu sudah support eSIM. Termasuk seperti iPhone SE second generation itu juga sudah support eSIM. iPhone 11 series hingga 15 series tentunya sudah support. iPhone 16 gimana? Ya harusnya sih support juga ya. Tapi statusnya di sini kan masih belum resmi di Indonesia saat video ini dibuat. Jadi kita tunggu aja untuk iPhone 16. Untuk iPad, sejak iPad generasi ke-7 keluaran tahun 2019 itu sudah support eSIM dan produk-produk tablet setelahnya juga sudah support eSIM tentunya, termasuk iPad Air, iPad Mini dan iPad Pro. Nah, itu tadi Apple. Sekarang kita ke Oppo. Oppo ada Find X5 Pro dan juga Oppo Find X8 series. Itu bisa eSIM semua. Untuk Oppo Find X6 dan X7 itu gak hadir resmi ke Indonesia ya. Makanya dari X5 langsung loncat ke X8. Untuk Oppo Find X3 Pro memang itu resmi Indonesia juga sih. Tapi sayangnya saat kami cek, itu belum support eSIM. Yang bisa itu versi luar negerinya. Nah, untuk Oppo masih ada lagi, yaitu Oppo Find N2 Flip, yang smartphone lipat itu. Lalu ada Oppo Find N3 Flip, dan Oppo Find N3. Itu bisa eSIM semua. Nah, beralih ke Vivo sekarang nih. Vivo, ada Vivo X100 Pro yang support eSIM. Sayangnya baru itu aja, baru satu. Untuk Vivo X Fold 3 Pro sama X100 yang biasa itu belum support. Jadi Vivo baru X100 Pro aja yang sudah support. Untuk kedepannya mungkin X200 Pro semoga bisa juga ya. Untuk X200 series lebih tepatnya. Untuk Xiaomi, nah ini Xiaomi menarik nih. Dari Xiaomi 14 itu bisa. Xiaomi 14T, 14T Pro itu bisa eSIM. Xiaomi 13T itu bisa eSIM. Dan yang lebih menariknya lagi, ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G dan Redmi Note 13 Pro 5G. Jadi ini salah satu smartphone yang cukup terjangkau yang sudah support eSIM. Apalagi yang Redmi Note 13 Pro 5G. Itu cuma 4 jutaan, sudah bisa eSIM. Oke, jadi itu dia pembahasan soal eSIM ya. Dan smartphone apa saja yang sudah support eSIM sampai saat ini. Jadi harusnya udah paham lah ya. Untungnya pakai eSIM tuh apa aja sih? Ini saya rangkumin lagi deh. Yang pertama, lebih mudah dan praktis dari urusan pendaftaran hingga pemakaian. Lalu data kontak kita tetap bisa kita akses dimanapun dan kapanpun selama kita menggunakan nomor yang sama. Kemudian lebih aman, apalagi kalau amit-amit smartphone kita hilang atau dicuri. Lalu ini merupakan solusi untuk smartphone yang dual SIM tapi SIM tray-nya cuma satu seperti iPhone. Kemudian aktivasi eSIM juga lebih praktis karena tidak perlu membeli kartu fisik. Jadi gitu ya. Kalau smartphone kalian gimana nih? Udah pada support eSIM belum? Atau kalian sudah pakai eSIM XL juga? Kalau memang kalian ada pengalaman dengan XL, bisa share di kolom komentar ya. Nah, untuk yang smartphone-nya belum bisa eSIM, itu juga nggak perlu berkecil hati ya. Namanya teknologi smartphone terbaru, biasanya akan diberikan untuk smartphone kelas atas terlebih dahulu. Tapi perlahan akan turun juga kok ke smartphone terjangkau. Buktinya, sudah ada Redmi Note 13 Pro 5G harga 4 jutaan sudah bisa eSIM. Tadinya kan baru smartphone belasan juta aja yang bisa. Jadi bukan tidak mungkin ke depannya akan ada smartphone eSIM di bawah 3 juta. Kita tinggal tunggu aja lah. Oke, sekian pembahasan teknologi kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Saya Chris, Jagat TV. Bye-bye.